Jadi kalau sekarang kita ditanyain kenapa kok dibuat polisinya diubah-ubah waktu krisis, wah kalau nggak diubah rompak itu semua Pak. Pengen tahu satu contoh aja, waktu kejadian krisis itu harga dari surat utang pemerintah jatuh, harganya jatuh karena kan ini krisis, nggak ada confidence semuanya. Kalau surat utang pemerintah itu kalau kalian tahu dan akuntan mestinya tahu, kalau ESP atau manajemen juga tahu, hubungan antara price dengan imbal beli itu berhubungan terbalik. Kalau harga dari surat berharga kita naik itu berarti imbal belinya turun. Kalau harga surat utang kita turun maka imbal belinya naik atau bonds suku bunganya yang harus kita bayar. Jadi waktu hari-hari itu bond ini yang Republik Indonesia yang ada gambar Garuda Pancasila emas itu, Republic of Indonesia, harganya katakanlah tadi kan 1.600 triliun ya, sebagian kan dalam bentuk bonds ya, katakanlah 600 triliun. This is how much money the Republic owe to you, gitu kan? Namanya ini selembar harganya 1 triliun ini. Nominal kan, ditulis kan 1 triliun. Orang bilang saya nggak mau beli lagi, Indonesia bakalan krisis. Lo jual aja nih, ini 1 triliun, enggak, saya mau beli 800 miliar, take it or leave it. Oh jangan dong, ini harganya nanti kalau kamu nagih ke Sri Mulyani pasti dapat 1 triliun. Oh belum tentu. So the price is down, dan saya sebutkan downnya itu adalah sampai 600 basis point. Yield kita jadi naik tinggi. Jadi kalau Anda tadi tanya mengenai apa tadi, siapa yang nanya suku bunga 100 triliun tadi, Mas Rudi. Kalau saya membiarkan krisis terjadi, maka mungkin belanja bunga nggak capai 100 triliun, karena setiap 100 basis point naik, saya harus naikkan biaya bunganya sampai 3 triliunan. Jadi waktu naik itu tiba-tiba anggaran kita harus sediakan around 18 triliun if the crisis continue, sehingga jittery terus. Harga bonds kita jatuh, yieldnya naik. That the real cost. Nah, Mbak Naila saya sebutkan begini, bank-bank di Republik Indonesia tadi yang bagus-bagus, Mandiri, BRI, BCA, sampai bank-bank yang menengah kelas. Mereka itu kalau kalian baca asetnya di mana? Sisi asetnya isinya apa, Mas, Mbak? Dia pegang surat utang pemerintah. So kalau harganya tiba-tiba merosot, apa yang terjadi, Mbak Naila? Ayo akuntansi masa nggak bisa, neraca Anda yang tadinya Anda sebutkan sisi asetnya ada harganya 1 triliun, and then sekarang harganya jadi 600. What's happened with your asset? Well, liability-nya turun nggak? So what's happened to your neraca? That's exactly yang terjadi hari-hari itu. Seluruh perbankan sebetulnya kalau Anda potret neracanya that moment, dia bolong semuanya asetnya. Jadi kalau Anda mau bicara tentang teknik, karena mumpung di sini, karena itu nggak ditanyain waktu 11 jam di pansus saya. Waktu neracanya bolong, Anda lihat is the whole banking sektor radikalnya itu sebetulnya sudah mulai merorot. Anda mau bilang apakah itu sistemik? Oh ya, yang pegang surat utang pemerintah, non bisa minta sekarang aja lihat semua neracanya perbankan Indonesia, apalagi yang TBK. You can see how big the threat ya, ancaman terhadap neraca. Dan kalau neracanya mulai rapuh, what's going to happen next? Bank itu nggak akan continue untuk meneruskan kreditnya kan? Ya kan, dia harus menyeimbangkan lagi. Makanya waktu itu, Manaila, saya, Bank Indonesia, Bapak Pam duduk bersama dan kita make decision untuk that crisis. Anda tidak melakukan apa yang disebut mark to market, karena harga dari surat berharga Anda di market waktu itu jatuh. Kalau neracanya immediately di-adjust dengan harga pasar waktu itu, maka semua neraca perbankan akan merah. Dan kalau itu terjadi, the whole system akan kemudian confidence jatuh betulan. Maka kita mengatakan delay, nggak usah dulu, ini kita anggap temporary sambil kita merestore confidence supaya harga semua kalau begitu sudah jittery hilang,
Orang mulai rasional lagi, wong ini kertas harganya 1 triliun kok dihargain cuma 600 miliar. If you go to government want to pay, pasti government juga bayar 1 triliun. Tapi karena mereka lagi panik, makanya kemudian itu. Ini yang saya mau, Anda tadi tanya mengenai berbagai hal, policy, resiko, tekanan. Tekanan itu kalau Anda mikirkan sepertinya rada ngeres, seorangnya tekanan itu adalah dari politik, Sri Mulyani, you have to do this karena saya butuh duit, kan gitu kan? No, not at all. Saya want to share with you all here. Hari-hari itu kita mendeteksi di capital market, di dalam lembaga keuangan, bukan bank dan bank. Setiap hari sambil Bank Indonesia mereport mengenai neraca pembayaran yang menurun, rupiah sudah naik di atas 12. Anda kan masih kepukul dengan surat utang tadi. Waktu kursnya menaik, emangnya bank gak deg-degan? Dia banyak yang juga pinjam dolar kan? Dia channelkan kepada katakanlah PLN atau ke perusahaan itu, dia pinjamkannya dalam bentuk apa? Rupiah. Dan berarti dia harus bayar kepada sumber dananya dalam bentuk 30% naik waktu depresiasi. It's just a matter of time, pasti neracanya merah lagi karena income statementnya akan merah, ya. Nah, jadi ya semua saudara-saudara di sini, waktu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian itu just to prevent supaya ini spiraling down tidak terjadi. And itu adalah dalam situasi seperti itulah you cannot afford any risk yang jittery. Kenapa itu? Namanya banknya disebut kelas burem. Size doesn't matter at that time. Kenapa? Karena orang mikirnya yang di atas 2 miliar tidak tercover. Saya hampir yakin mungkin beberapa atau sebagian yang duduk di sini coba hari ini SMS bapak ibunya. Mereka punya nggak simpanan di atas 2 miliar? Atau perusahaannya? Apakah mereka nggak deg-degan bahwa uang itu akan hilang kalau bank itu akan ditutup? Kalau ini baru satu bank, orang akan nanya, emangnya yang rusak cuma dia? Can you imagine at that time? Emangnya cuma satu bank ini? Karena semuanya systematically kena. Asetnya jatuh, NPL-nya naik, kursnya melemah, dia double triple hit. Jadi memangnya masyarakat akan stop mengatakan udah ditutup aja, nanti dijelaskan dengan baik, pasti masyarakat akan kena. Pak, hari itu saya belum menjelaskan, SMS sudah beredar. It's SMS beredar at that speed of orang melakukan jittery. Anda mengatakan kalau Anda tadi disebut tekanan politik ya, dan oleh karena itu kalau pada hari-hari itu is the best the government could do untuk mencari yang paling kecil cost-nya. Anda nggak bicara tentang paling besar, untungnya kagak tadi, yang cost-nya paling kecil. But I can save the whole system. Titik-titik tertentu, kalau ini polisinya diubah, kita ubah polisinya just to save the system. Kalau yang ini harus intervensi, ini harus diintervensi. Kalau yang ini harus ada, makanya kan uang pemerintah yang disebut investment itu membeli saham-saham BUMN yang jatuh. Emangnya Anda pikir itu tidak mempengaruhi? We spend 80 miliar untuk beli, dan dalam waktu 3 bulan saya untung besar itu karena harganya upside. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak betul bahwa as if the one and the only action itu cuma ngurusin bank itu. Bank itu cuma satu, Pak. The whole proses itu terjadi mulai dari September sampai episode Desember. Selama ini Indonesia selalu tumbuhnya below, bahkan 4% sampai tahun 2003. Dan kemudian baru Indonesia baru sedikit mulai recover, and then kita kemarin hit by the crisis global. Kalau Anda lihat, apakah ini dibuat-buat krisis global? Enggak juga. Karena ada yang controllable, non-controllable. Jadi kalau Anda lihat, the government akan memantau semua, demand side, supply side, bagaimana kondisi. Bahkan tidak hanya dari sisi quantity, tapi juga neracanya bagus nggak? Ini adalah investasi yang collapse. And then kita lihat investasi selalu, baru kemudian tahun 2004 mulai agak bagus, kemudian collapse lagi, dan sekarang agak bagus lagi, dan sekarang collapse lagi. That's what happened di 2008 ini. Sehingga waktu Anda lihat ini kan sama kan?
Kalau kita lihat seperti ini, maka kita akan tahu bahwa the dangers at that time, kalau we let it go, juga sama kejadiannya. Dan kalau Indonesia sekarang sudah lewat 2008 dan bahkan lewat 2009, hanya among few country yang bisa growth-nya di atas 0, coba. Karena mereka semua sudah humble, negatif itu sama semua, lihat-lihat Anda negatif mana yang paling dalam nih, coba lihat. Kita suddenly adalah masih standing tall di atas 0 bahkan 4,5. That's something. Itu adalah hasil policy plus zikir mestinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi neraca pembayaran tadi, yang ketiga, ini adalah situasi yang Anda lihat nih. Ini capital account yang merah-merah ini. Kalau ada capital inflow kita marahin. Kenapa Indonesia diserbu oleh capital? Tapi kalau keluar kita pucak pasi juga. Jadi itu adalah situasi yang we have to define sebagai negara. Dan saya nggak bikin gambar ini sengaja untuk kalian ya, 2008 ya. Itu data, bukan saya yang bikin. Nanti dikiranya saya membela diri lagi. It happened. Is that because of our policy? No. Government-nya tetap sama, Menteri Keuangannya waktu itu Sri Mulyani juga. Tapi ini adalah krisis global yang membuat semua orang jittery. Kita sempat kehilangan cadangan devisa kita 10 billion within 3 months. Dan itu sudah membuat orang semuanya kayak limbung waktu itu. Nah, krisis ini adalah debt position kita. Ongkos dari krisis yang tadi collapse, direkapitalisasi, utang negara mencapai mendekati 90. Sekarang ada di sini karena GDP-nya meningkat. Orang mengatakan nominalnya naik, nggak naik, karena tadi masih defisit all the time. Ada yang bingung karena kemudian dikatakan apakah Menteri Keuangan penjelasannya yang benar? Oh iya, Anda lihat ini, naik. But this level of debt comparing to the GDP yang sekarang mendekati 6.000 triliun itu menjadi relatif. Waktu kita GDP-nya hanya 1.000 triliun, kita utangnya juga 1.000 triliun.